Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah batu pualam, di atasnya buah yang sedang ranum. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum dapat minum. Itu sekedar menjawab pantun Pak Wakil Kepala tadi. Dalam tradisi Melayu pantun mesti dijawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Haji Muhammad Rudi beserta ibu, bapak-bapak, ibu-ibu tak saya sebutkan, nanti malah disebutkan salah pula. Kalau hanya sekedar kerja, monyet pun kerja. Bukan kata saya, kata Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Saya sebetulnya takut mengkritik-kritik itu, tapi karena Pak Wakil tadi mengkritik, saya teruskan. Membedakan kita dengan orang yang tak punya misi itu pada perjuangannya. Bekerja, berjuang. Disambung oleh Pak Rudi, kalau berjuang menang kata dia. Tapi kerja ini tak bisa sendiri. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ada malaikat yang mencatat amal. Mungkar nakir, ada malaikat yang bertanya. Ada malaikat Malik, ada malaikat Ridwan. Padahal Allah Maha Kuasa. Kenapa mesti ada malaikat-malaikat meniup sangkakala, menurunkan hujan, mencabut nyawa? Kenapa mesti ada malaikat? Sesungguhnya Allah ingin mengajarkan kita membuat teamwork. Teamwork, bekerja sama, sama-sama bekerja. Karena banyak juga namanya teamwork, kerja sendiri. Nabi Muhammad SAW bisa sendirian. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau kau mau Muhammad SAW, apapun yang kau mau ku kasih kata Allah. Tapi dia tetap diapit. Ada anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang cerdas, Sayyidatuna Aisyah. Ada orang kaya, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman bin Auf. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Tak bisa kita ini one man show. Mesti bekerja, berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan ketika keluarga besar BP berjuang dan turun berkah masuk surga semuanya, saya pun ikut pula bersama keluarga besar BP. Pas ditanya malaikat, ini keluarga BP khusus kau? Aku pernah ceramah sekali. Nah, masuklah. Itulah pentingnya kita bersama orang baik-baik. Tadi sebelum ke BP ini, tadi saya ikut juga sama komunitas namanya Paskas. Paskas ini singkatan dari Pasukan Amal Soleh. Paskas inilah yang membawa saya ke pulau-pulau mengantar beras. Saya pun mengambil beras, saya pikul. Habis itu saya tanya, gimana? Udah? Maksudnya udah cukup untuk konten? Berasnya entah beras siapa, yang bekerja entah siapa, yang muncul videonya di YouTube Abdul Somad. Jadi saya tanyalah adik-adik Paskas nih, berapa banyak beras yang mau dibagi dalam sebulan nih? 10 ton. Berapa anak yatim fakir miskin du'afa yang bisa disalurkan keliling pulau? 5.000 yatim fakir miskin du'afa tahfiz Quran santri yang menikmati beras gratis. Dari mana beras ini? Dari pegawai Pemko Potong Atas. Cukup 10 ton ini? Kurang Pak Ustaz. Kemana kita cari? Tak tahu. Jadi dalam perjalanan tadi sepikir saya, ini mau ke BP, bisa 10 ton lagi.
Ustaz Somad, kami ini banyak masalah, di rumah masalah, di jalan macet masalah, di kantor pun masalah. Kami undang Ustaz ceramah biar hati kami tenang. Mendengar potong atas tadi makin kusut. Selagi masih laku tanda tangan, pakailah. Selagi masih ada jabatan dan kekuasaan, pakailah. Jangan nanti setelah tak ada lagi kuasa barulah datang ke pengajian Abdul Somad berapi-api, setelah selesai tausiah langsung menghadap Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih kerja lagi, baru berhenti kemarin Pak, baca Yasin aja lah Pak. Itu maka suka saya tausiah di kantor, di depan orang yang masih ada jabatan dan kekuasaan. Pakailah untuk menolong pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin dan duafa. 10 ton. Potong atas. Bukan banyak yang mau dipotong ini, 1.000 sehari, 1.000 perak sehari, 1 bulan 25.000. Tanggal merah tak dihitung, hanya 25.000 yang ditransferkan, angka nominal terendah. Mereka yang membelikan berasnya, mereka yang memikulnya, dan semua tim ini relawan, tak digaji sama sekali, lillahi ta'ala. Makan siang dari mana? Ada tokoh di pulau itu mengajak, Ustaz Somad silakan datang, disediakannya lah gonggong, kepiting. Saya tengok relawan nih, tak ada yang makan. Tak kalian makan, kolesterol. Kesempatan lah, habis. Ini semua menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kalau diminta untuk tausiah, untuk ceramah itu selalu saya tanya, goalnya apa? Apa yang mau dicapai? Ini Pak Ustadz, kita mau bangun masjid supaya jamaah ngumpulkan duit, wakaf tanah, semen, batu bata, kerikil. Untuk apa lagi cerita masjid? Menyambut tahun baru tahun 2020, saya tausiah di masjid terbesar di Pulau Sumatera, di Pulau Batam, live TV One. Memang beda. Apalagi mau dibangun? Kemarin sampai maghrib azan berkumandang di airport, dibukakan kaca, Ustaz Somad tengok ke kanan, apa itu? Masjid dalam bentuk tanjak, masjid unik Ustaz Somad. Nanti insya Allah Ustaz di situ, Ustaz di situ tausiah katanya. Mantap. Selama ini tanjak di kepala, sekarang kita masuk ke tanjak itu. Luar biasa. Jabatan ini tak lama, paling lama 2 periode. Tapi perut fakir miskin yatim duafa menerima beras sampai ke hari kiamat mengalir pahala baca Qur'annya. Jabatan ini tak lama, paling 10 tahun. Tapi masjid yang berdiri, orang baca Quran, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, i'tikaf, tahajud, mengalir sampai hari kiamat. Itulah mengapa sultan-sultan Melayu dulu berlomba-lomba membangun masjid. Berawal dari Sultan Delhi tahun 1906, di depan Istana Maimun didirikan masjid. Membangun Istana Maimun 300 sak, tapi untuk membangun masjid 1000 sak diwakafkan sultan. Untuk apa? Supaya nanti ketika dia ditanya Allah, lebih banyak untuk rumah Allah daripada rumah dia sendiri. Berdiri masjid, diberikan kesempatan saya ceramah subuh di masjid. Pergi pula ke Sultan Melayu Tanjung Pura, Kerajaan Langkat, Masjid Azizi yang cantik dengan ukiran yang indah. Sebelah kiri kalau kita dari Medan mau ke Banda Aceh. Lalu kemudian pergi pula saya tausiah di Pulau Penyengat dengan masjid yang cantik. Dari kecil saya menyaksikan masjid itu saat azan maghrib berkumandang bulan puasa. Bilalah agaknya aku bisa sampai ke masjid ini. Begitu sampai, semua orang yang sampai ke masjid Pulau Penyengat itu macam menengok kucing. Apalagi gaetnya berkata, inilah masjid yang tidak pakai air, tapi semennya dicampur dengan putih telur ayam.
Ada pula ibu-ibu bertanya, kuningnya? Gitu. La ilallah. Bangga kita luar biasa. Lalu kemudian ketika Sultan Siak Sri Indrapura menelusuri tepian sungai Siak, menemukan tempat yang layak bernama Senaplan, dibuatlah pekan yang baru, karena ada pekan yang tua, pekan yang lama, dikenal dengan nama Pekan Baru. Tahun 1762, 300 tahun yang lalu didirikanlah Masjid Raya Senaplan. Kata orang, jadwal saya rutin dulu di sana menyampaikan tausiah. Jadi kalau mau kekal abadi, mengalir sampai mati, diantaranya adalah membangun masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Kalau sanggup pribadi, lakukan. Tak sanggup, dengan kekuasaan. Tak sanggup dengan kekuasaan, makmurkan masjid. Dengan kekuasaan, dengan harta, memakmurkan dengan sholat berjamaah. Sudahlah tak membangun masjid dengan harta, tak pula membangun masjid dengan kekuasaan, tak pula sholat berjamaah ke masjid. Pergilah ke jembatan Barelang. Tak ada guna kau hidup lama-lama, buat semak Batamnya aja. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi ini semua tak bisa sendiri-sendiri, harus bekerja dan berjuang bersama-sama. Ustaz Somad enak, datang, disambut, ceramah, tausiah, selesai. Hari pas Ustaz ceramah kami ketawa, pas awal bulan gaji kami juga yang kena potong. Payah Islam nih, udahlah dipotong atas, potong pula bawah lagi. Banyak orang pandai ceramah sedekah, tapi dia tak bersedekah. Ustaz Somad memangnya sedekah. Saya setiap bulan menyantuni 200 paket sembako. Berasnya 10 kilo, minyak, gula, ikan sarden, roti gabin, susu saset. Dibagikan ke 200 paket. Lalu kemudian anak yatim, fakir, miskin, du'afa, tahfiz Quran 25 anak. Tahun 2022 ini nanti diterima lagi 25 anak. Duitnya dari mana? www.youtube.com. Jadi kalau Bapak Ibu menonton ceramah saya di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Duitnya itu habis semua, supaya waktu ceramah itu tak menyipak dia ke dalam. Kita kalau hanya bercakap tapi tak buat, terasa dia menendang ke dalam. Bersedekahlah, bersedekah dalam hati. Kau tak bersedekah. Tapi kalau kita melakukan, tapi Ustaz kan udah riak, udah ngomong untuk menolak fitnah. Karena sekarang fitnah ini luar biasa. Menolak fitnah boleh kita sampaikan, kita cakapkan, supaya nanti jangan orang komen-komen di bawah, alah ngomong doang. NATO, no action, talking only. Kita tunjuk. Termasuklah BP hari ini menulis detail panjang-panjang. Usnya pendek. Apalah salahnya diteruskan Ustaz? Ilaha illallah. Nampaknya tukang buat banner kena habis hari ini. Macam-macam tak yakin dia awak nih Ustaz. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, 2 tahun di Sudan, S1, S2, S3 di Arab. Begitu balik ke Batam, uslah dikasih. Ilaha illallah. LC, licence, disingkatnya LC. MA, Master of Art. Titel aslinya sebetulnya bukan MA kalau di Maroko itu, DESA, Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Tapi orang Batam tak mau tulis itu, karena kalau ditulis DESA sangka orang kampung. Tulis PhD, Doctor of Philosophy. Dulu waktu saya pertama balik dari Maroko 2008, saya bilang ke pengurus masjid, kantor, tak usah kalian buat detail, buat Ustadz Abdul Somad saja. Asal muasal kenapa dibuat detail nih? Ada koran di Riau,
Di halaman belakangnya itu banyak ustaz jual minyak lintah. Anda mau memperbesar gitu. Mohon maaf, beri uang. Saya takut nanti diundang orang untuk yang koran tadi, karena tak bisa dibedakan yang mana ustaz pengajian sama ustaz hantu tadi. Itulah asal muasal saya buat LCMA supaya bisa mereka bedakan. Ini perlu saya jelaskan tentang sedekah tadi dengan detail nih supaya jangan ada dusta di antara kita. Kan disediakan kursi untuk ustaz duduk di situ. Kenapa ustaz berdiri di sini? Kalau saya duduk di situ, nanti ibu ini membandingkan, ditengoknya muka asli sama gambar. Asik dia tengok. Itu maka agak jauh sedikit. Semua ini ada penjelasan rasionalnya. Tapi sebanyak apapun duit kita, kalau tak ada berkahnya tak ada guna. Itulah maka kalau kita berjumpa sama orang yang kita mintakan itu berkahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada anak orang lahir, kita doakan berkahnya, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Itu doa kalau diundang akikah anak, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal. Kalau tak hafal, usap kepala anak itu, gerak-gerakkan aja mulut, biar jangan nampak kali kita tak mengaji. Begitu kalau nengok anak akikah, bukan sampai ke situ, saya nggak bisa makan daging kambing, kena kolesterol. La ilaha illallah. Udahlah dipotongkan, digulaikan, tinggal mengunyah pun tak mau. Kalaupun kita tak suka banyak penyakit kita, jangan begitu bercakap ke tuan rumah. Besarkan hatinya. Bapak sudah makan? Udah tadi. Walaupun secicip dua cicip untuk menyenangkan hati tamu. Lalu kemudian ketika ada orang nikah, berkah juga yang kita doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau hati kita lapang, begitu bunyi doanya. Tapi kalau hati kita sempit, anak kita sebaya, seumur sama-sama kawan SD, TK sampai kuliah, tiba-tiba anak dia duluan dipinang orang, apa tak marah kita? Waktu naik ke atas pentas, barakallahu lakum. Itu kan kawan anak ibu dulu. Iya, sama TK sama SD sampai kuliah. Kenapa dia dulu nikah? Iyalah pakai pelet. Hati kotor, bersihkan hati kita. Lalu kemudian ketika kita jumpa sama orang, umurnya sudah digenapkan Allah, apa doa kita? Barakallahu laka fi umrik. Semoga Allah berkahi umurmu. Hidup ini yang mau dicari berkah. Tak ada gunanya rezeki banyak, tak ada berkah. Berkah itu apa, mak? Nanti anak ibu nanya pulang ke rumah, semoga kita berkah ya nak, semoga papa Allah berkah ya. Lama-lama anak ini nanya, berkah itu apa, mak? Pokoknya berkah lah, usah kau tanya-tanya. Kata ustaz, kalau banyak nanya masuk neraka nanti. Pembodohan. Berkah itu bahasa Arab berasal dari kata birkah. Birkah artinya kolam air di tengah gurun pasir. Kalau ada kolam air di tengah gurun pasir, namanya oase. Turun hujan, tertampung air di dalam, disinari cahaya matahari, tumbuhlah lumut, datanglah ikan, datanglah tanaman. Bapak punya tanah, ibu punya tanah, saudaraku punya tanah, tapi kebetulan di tanah saya yang ada kolam tadi, maka dikatakan tanah itu tanah birkah, tanah yang ada barokahnya. Semua boleh punya tanah, tapi tak semua tanah punya birkah. Semua boleh punya gaji, semua boleh punya jabatan, tapi tak semuanya berkah. Mudah-mudahan anak-anak kita berkah. Anaknya berkah, baru SMP sudah hafal Quran, waktu kemudian tamat dia mau diarahkan ke agama. Yang satu lagi tak ada berkah, anak pertama sakau, yang kedua LGBT, yang ketiga bencong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Rabbana hablana minas sholihin. Berkah diambil dari kata yabrukul ibilu. Yabruku berkah, artinya onta turun. Bapak punya tanah, saudaraku punya tanah, ibu punya tanah, datang onta. Tapi onta ini turunnya ke tanah saya.
Maka begitu onta turun ke tanah saya, onta liar, tiba-tiba turun dia ke tanah saya, maka saya dapat berkah. Kenapa? Dapat hewan tunggangan, dapat daging onta, dapat tulang onta, dapat bulu onta, dapat peliharaan onta. Maka makna berkah adalah ada kelebihan. Makanya selalu kita doakan orang, wa barakatuh, berkah hartamu, berkah jabatanmu, berkah umurmu, berkah istrimu, berkah duniamu, berkah ilmumu, berkah amalmu, berkah dunia, berkah akhirat. Dan keberkahan itu didapatkan kalau kita berjamaah. Hanya saja berjamaah ini konotasinya di masjid, padahal berjamaah itu bahasa Indonesianya bersama. Tak mau pakai istilah jamaah, bersama. Tak mau pakai istilah bersama, berjamaah. Tak mau pakai istilah berjamaah, tak mau pakai istilah bersama, pakai istilah kampung kami, together. Ternyata kalau habis makan lontong sayur ini lancar bahasa Inggris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kebersamaan kita. Yang sudah ikut pengajian, perhatikan ustadznya baik-baik. Kalau dengan ikut pengajian kita makin bekerja sama, teruskan. Kalau makin ustadz ini diundang diikuti pengajiannya, kita makin buatnya bersaudara, teruskan. Tapi kalau makin mengaji hanya memusuhi saudara, tak usah.